Pada bab sebelumnya, kita telah membahas materi tentang algoritma goal stack planning. Nah, di kali ini, di materi selanjutnya, kita akan membahas tentang algoritma constraint posting. Nah, apa itu constraint posting? Jadi, constraint posting itu algoritma yang bekerja secara paralel untuk mencapai suatu kondisi pada goal state atau yang biasa disebut dengan non-linear planning. Nah, CP ini bekerja berdasarkan dalam keyakinan pada kebanyakan masalah, sub-sub masalah perlu untuk dikerjakan secara simultan atau bersamaan. Dan juga CP membangun rencana penyelesaian menggunakan 3 langkah. Yang pertama, menganalisa operator-operator secara bertahap. Kedua, mengurutkan operator-operator secara parsial. Ketiga, membuat variabel antar operator untuk itu. CP membutuhkan fungsi-fungsi pemandu. Nah, selanjutnya ada fungsi-fungsi pemandu constraint posting atau algoritma CP. Yaitu yang pertama ada step addition, yaitu membuat langkah baru. Kedua, promotion, yaitu menempatkan suatu langkah sebelum langkah lainnya pada rencana penyelesaian akhir. Yang ketiga ada declobering, yaitu menempatkan sebuah langkah S2 atau langkah baru di antara dua langkah yang sudah ada. S1 dan S3 mengembalikan prekondisi dari S3 yang dihilangkan atau yang diclobber oleh S1. Yang keempat, ada simple establishment, yaitu menempatkan sebuah nilai ke dalam sebuah variabel dalam langkah memastikan precondition untuk beberapa langkah. Yaitu yang terakhir, separation, yaitu penempatan suatu hal ke dalam suatu variabel. Oke, selanjutnya itu untuk studi kasusnya seperti ini. Yang dimana dua kondisi yang ingin kita capai adalah on A, B dan on B, C. Dan dapat dicapai dengan stack A, B dan stack B, C. Nah, dapat digambarkan atau diilustrasikan seperti ini. Nah, lalu tanda seperti ini menunjukkan kondisi yang belum tercapai agar operator bisa dioperasikan. Dan tanda seperti ini menunjukkan kondisi yang dihilangkan setelah operator diaplikasikan. Dari contoh kasus, karena dua kondisi A dan B berada di permukaan meja, maka operator yang cocok untuk mencapai holding A dan holding B menggunakan operator pickup A dan pickup B. RMT muncul pada kedua langkah karena ada langkah lain yang memiliki post condition RMT. Clear A muncul karena pada kondisi initial state clear A belum terpenuhi. Clear B muncul karena ada langkah lain yang memiliki post condition clear B. Maka akan menghasilkan kondisi seperti ini. Pickup A dibuat untuk memenuhi precondition dari stack A, B. Dan pickup B dibuat untuk memenuhi precondition stack B, C. Nah, lalu yang ini ditunjukkan untuk memenuhi clear B pada langkah pertama karena pickup B memiliki precondition clear B dan tidak dihilangkan setelahnya.
Dengan demikian, terdapat tiga kondisi yang belum tercapai, yaitu 2 RMT dan 1 clear A. RMT di sini sebagai precondition pickup A dan pickup B. Nah, lalu clear A di sini sebagai precondition pickup A. Misalkan kita mencoba mencapai RMT pada langkah pickup A dan pickup B. Pickup A dan pickup B saling menyebabkan RMT muncul pada precondition masing-masing. Dengan menggunakan promotion, salah satu langkah bisa didahulukan dibanding yang lainnya untuk memanfaatkan kondisi RMT pada initial state. Misalkan kita ingin mendahulukan pickup A daripada pickup B. Post condition pickup A mengclobber pre-condition RMT dari pickup B. Dan untuk mengclobbernya dapat dicoba dua cara berikut. Yang pertama menggunakan langkah yang telah ada, yaitu stack A, B. Tetapi stack A, B telah dikondisikan untuk berada setelah pickup B. Jadi stack A, B tidak dapat dipakai. Kedua, menggunakan langkah baru, yaitu dengan put down A. Akan tetapi, put down A setelah pickup A mengembalikan nilai kondisi A ke posisi sebelum pickup A diaplikasikan. Jadi, kedua cara tersebut tidak tepat. Jadi, solusinya pickup A mendahului pickup B harus dibatalkan dan dicoba seperti ini. Precondition RMT pada pickup A yang diclobber oleh postcondition RMT pada pickup B dapat diclobber dengan langkah yang sudah ada, yaitu stack B, C. Sehingga kondisi yang belum tercapai adalah clear A. Clear A dapat dicapai dengan mengaplikasikan unstack X, A. Jadi X di sini sama dengan C. Tetapi langkah unstack C, A memiliki 3 precondition yang belum tercapai. Namun hal tersebut dapat diselesaikan dengan langkah promotion. Jadi seperti ini. Baris pertama yang ini unstack C, A harus dilakukan sebelum ada balok lain di atas C. Lalu di baris kedua yang ini terjadi karena pickup A baru dapat dilakukan jika tidak ada balok di atas A. Baris ketiga yang ini terjadi karena operator unstack ditempatkan lebih dahulu dibandingkan pickup. Jika hanya RMT yang menghubungkan keduanya. Pickup B membutuhkan RMT, tetapi penambahan unstack C, A mengclobber RMT. Demikian pula untuk RMT pada precondition pickup A. Langkah yang sudah ada tidak cocok untuk melakukan declobbering tersebut, sehingga dibutuhkan langkah baru. Jadi, berdasarkan goal state, put down C lah langkah yang baik. Setelah dilakukan prosedur promotion, pada langkah-langkah yang terclobber oleh step addition tersebut, kini seluruh precondition untuk semua langkah yang telah terpenuhi. Rencana penyelesaian tinggal disusun dari langkah-langkah yang telah ada, berdasarkan urutan yang telah ditentukan. Jadi, rencana penyelesaian yang dihasilkan hanya terdapat 6 operator, yaitu unstack C, A, put down C, pickup B, stack B, C, pickup A, stack A, B. Pada umumnya, CP menghasilkan rencana penyelesaian yang lebih efisien dibanding GSP.
tapi efisiensi itu harus dibayar dengan pengimplementasian metode yang lebih rumit dan biaya komputasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan GSP. Nah, biaya komputasi CP yang lebih tinggi dibandingkan dengan GSP disebabkan oleh dua hal, yaitu setiap penambahan langkah baru pada CP membutuhkan pengecekan bagaimana pengaruhnya pada seluruh langkah yang sudah ada sebelumnya. Kedua, setiap pengurutan langkah baru pada CP membutuhkan pembandingan dengan seluruh urutan langkah yang sudah ada sebelumnya. Oke, selanjutnya, dari segi pemrograman, implementasi metode CP atau algoritma consent posting lebih sulit dibandingkan dengan goal stack planning. Kenapa? Hal ini disebabkan oleh dua hal, yaitu algoritma ini membutuhkan fungsi-fungsi pemandu yang dibutuhkan oleh constraint posting atau CP. Kedua, pendefinisian setiap variabel dan struktur data dari setiap variabel yang dibutuhkan CP untuk mendeskripsikan state, langkah, urutan langkah, serta hubungan antara langkah dan urutan langkah yang dapat mendukung dan didukung oleh fungsi-fungsi pemandu. Selanjutnya, nah jadi ini adalah bentuk dari algoritma constraint posting. Oke, selanjutnya. Nah, kita telah membahas bagaimana menyelesaikan permasalahan dalam dunia balok menggunakan teknik planning. Nah, pertanyaannya, apakah kita bisa menggunakan teknik searching untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Jadi jawabannya tentu saja bisa. Itu langkah pertama, kita harus mendefinisikan initial state dan goal state yang berupa kondisi-kondisi balok secara keseluruhan. Jadi contohnya seperti yang ada di gambar yang kita lihat seperti ini. Lalu, langkah kedua, kita definisikan operator yang bisa digunakan dalam hal ini. Kita bisa mengabaikan keberadaan dengan robot. Langkah terakhir, kita harus mendefinisikan metode pencarian yang paling efisien. Oke, selanjutnya. Nah, jadi kesimpulannya adalah planning adalah suatu teknik penyelesaian masalah yang hanya bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dapat dikomposisi. Teknik ini biasa menyelesaikan masalah besar yang memungkinkan tidak bisa ditangani oleh teknik searching. GSP adalah metode planning yang paling sederhana, yang hanya menggunakan satu stack untuk memanipulasi kondisi sampai ditemukan solusi dan bisa menghasilkan solusi yang tidak efisien dan juga sensitif terhadap urutan pemasukan kondisi ke dalam stack. Yang terakhir, CP adalah metode planning secara umum bisa menemukan solusi yang lebih efisien dibanding solusi yang dihasilkan oleh algoritma goal stack planning. Tetapi, algoritma CP agak sulit diimplementasikan karena banyaknya kondisi yang harus dilakukan pengecekan sebelum suatu fungsi pemandu diaplikasikan. Oke, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.